Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali diundang untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar
cerita tentang bagaimana Yesus berbicara di dalam rumah ibadah di Kapernaum ketika ia berbicara tentang roti kehidupan, tentang tubuh dan darahnya. Yesus berkata, barang siapa yang tidak makan dan tidak makan dagingku dan minum darahku, ia tidak bersama aku. Dalam konteks ini, orang-orang Yahudi berpikir bahwa Yesus adalah seorang kanibal yang memakan daging dan meminum darah manusia. Tetapi Yesus di sini berbicara tentang persekutuan, ya. Persekutuan atau yang kadang kita sebut sebagai komunion. Yang berarti bahwa ketika Yesus menawarkan dirinya sebagai santapan, menawarkan diri sebagai makanan yang dinikmati, sesungguhnya mengambil bagian di dalam peristiwa kehidupan Kristus adalah suatu peristiwa yang bersifat sakramental. Ketika orang menyantap tubuh dan mengambil bagian di dalam diri Kristus, ini adalah suatu peristiwa sakramental yang berarti apa? Bahwa kita semua mengambil bagian di dalam peristiwa hidup Kristus, mulai dari awal sampai akhir. Pada saat Yesus berkarya, sampai peristiwa di mana Yesus mengalami yang kita sebut dengan Paschal Misteri, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Di sini Yesus tidak berbicara tentang bagaimana Yesus akan memakan sebagai seorang kanibal, tidak. Yesus berbicara tentang sakramental persekutuan, bahwa dengan mengambil bagian dalam seluruh kehidupan dan karya Kristus, kita sesungguhnya telah hidup dan bersatu bersama Kristus. Kita bersatu dengan Bapa yang mengutus Yesus sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketika kita bersatu dengan Yesus dalam seluruh karya Yesus, dalam Paschal Misteri Kristus, kita telah bersatu dengan Bapa yang senantiasa hadir di dalam diri Kristus melalui seluruh hidup dan karya Kristus itu sendiri. Kalau kita mengikuti atau mengambil bagian di dalam Ekaristi, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, atau kita menerima tubuh Kristus, dan kita menjawab amin. Di sini sesungguhnya amin mau menyatakan tentang inilah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Dan ketika kita menyatakan amin atau mengamini itu, berarti kita sesungguhnya bersatu dengan Kristus itu sendiri dan bersatu dengan Bapa. Bersatu dalam seluruh kehidupan Kristus. Bersatu dalam seluruh kehidupan Allah. Sehingga ketika kita mengambil bagian dalam Ekaristi, di sini kita dipanggil, kita dituntut untuk menjadi ekaristis itu sendiri dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan beriman kita harus senantiasa menghadirkan Bapa yang hidup dan tinggal di dalam diri kita, atau menghadirkan seluruh karya Bapa melalui Kristus di dalam kehidupan iman kita. Yesus hari ini sesungguhnya mengundang kita, pertama, untuk bersatu dengannya. Yang kedua, untuk tinggal di dalamnya. Menyantap santapan jiwa, menyantap setiap kehendak Allah, berarti kita sesungguhnya mengambil bagian dalam seluruh misteri Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa sesungguhnya yang mau kita renungkan di dalam Injil hari ini? Yesus ingin membangun kehidupannya di dalam kehidupan kita. Yesus ingin membentuk kehidupan kita seturut cara hidup Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita hanya bisa memahami apa yang menjadi misteri Allah. Kita bisa memahami
bagaimana kesatuan kita dengan Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya bagi dunia. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, mengimaninya dengan bersatu dengannya, melaksanakan tugas-tugas karya Allah di dalam hidup kita, dan terus membangun kerajaan Allah dengan model keberimanan kita kepada Kristus yang menyelamatkan. Marilah saudara-saudari, teruslah menyatakan amin kepada kehendak Allah di dalam hidup kita, sehingga Tuhan sungguh-sungguh hadir dan berkarya di dalam kehidupan iman kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.